Lo nggak insecure. Lo cuma kecanduan perbandingan. Dan setiap kali lo buka Instagram, lo lagi ngasih otak lo alasan untuk merasa gagal. Masalahnya bukan karena hidup lo jelek. Masalahnya karena lo ngebandingin behind the scenes lo sama trailer hidup orang lain. Dan itu bikin lo merasa tertinggal. Padahal lo bahkan nggak tahu medannya sama atau enggak. Di video ini gue bakal bongkar kenapa otak lo panik setiap lihat orang sukses. Kenapa timeline itu jebakan biologis. Dan kenapa pelan justru bisa jadi strategi paling berbahaya. Kalau lo pernah merasa kalah tanpa tahu kenapa, video ini buat lo. Sekarang dengar ini. Otak lo itu mesin purba. Dia didesain untuk satu hal, bertahan hidup di dalam kelompok. Di zaman dulu, kalau lo tertinggal dari kelompok, lo mati. Bukan metafora, mati beneran. Dimakan singa, kedinginan, kelaparan. Jadi setiap kali lo merasa ketinggalan, otak lo aktifkan alarm darurat. Masalahnya, sekarang kelompok lo bukan 30 orang pemburu. Kelompok lo 5.000 akun. Dan mereka semua lagi pamer. Lo bukan hidup di hutan, lo hidup di etalase. Dan etalase itu bukan realita. Itu highlight. Highlight artinya potongan terbaik. Lo lagi ngebandingin behind the scenes lo yang berantakan dengan trailer hidup orang lain yang sudah diseleksi. Itu bukan kompetisi, itu ilusi. Tapi lo tetap percaya. Kenapa? Karena lo nggak cuma takut tertinggal, lo takut nggak jadi apa-apa. Dan itu lebih brutal. Sekarang gue tanya satu hal. Kalau semua sosial media mati besok, lo masih merasa gagal? Atau lo cuma merasa gagal karena lo lihat orang lain? Berhenti dulu. Tarik napas. Masalah utama lo bukan kurang pencapaian. Masalah utama lo adalah standar yang salah. Sejak kecil lo dikasih template. Sekolah, kuliah, kerja, nikah sebelum 25, rumah sebelum 30, naik jabatan secepat mungkin. Seolah hidup itu sprint. Siapa cepat, dia unggul. Siapa lambat, dia gagal. Pertanyaannya, siapa yang bikin aturan itu? Dan kenapa lo terima mentah-mentah? Lo tahu apa yang lebih berbahaya dari gagal? Lomba yang salah. Banyak orang capek bukan karena hidup berat, tapi karena mereka lari di trek yang bukan milik mereka. Lo tahu kenapa hustle culture laku? Karena dia jual rasa takut. Bangun jam 4 pagi, kerja 18 jam. Grind, no days off. Seolah capek adalah bukti nilai diri. Padahal banyak orang capek bukan karena mereka produktif, tapi karena mereka membuktikan diri ke audiens yang nggak peduli. Sekarang kita masuk lebih dalam. Masalah lo bukan kurang cepat. Masalah lo terlalu sering lihat jam orang lain. Lo lihat orang umur 23 sukses. Lo langsung panik. Lo lihat orang umur 30 nikah. Lo panik lagi. Lo lihat orang umur 40 mapan. Lo tambah panik. Padahal lo nggak tahu medan mereka. Hidup itu bukan satu jalan. Hidup itu hutan. Ada yang jalannya datar. Ada yang tanjakan. Ada yang becek. Ada yang penuh duri. Lo nggak bisa bandingin pendaki gunung dengan pelari pantai. Medannya beda. Tekanannya beda. Risikonya beda. Tapi media sosial bikin semuanya kelihatan sama. Semua kelihatan cepat. Semua kelihatan rapi. Semua kelihatan sukses. Itu manipulasi persepsi. Dan lo makan mentah-mentah. Sekarang analogi sederhana. Bambu Cina, 5 tahun gak kelihatan tumbuh. 5 tahun. Kalau dia punya Instagram, orang bakal bilang gagal. Tapi di bawah tanah, akar diperkuat. Dan ketika waktunya datang, dia tumbuh puluhan meter dalam hitungan minggu. Lo mungkin lagi di fase akar. Masalahnya, fase akar nggak bisa dipamerin. Dan karena nggak bisa dipamerin,
lo anggap nggak berarti. Itu kesalahan fatal. Sekarang kita potong ilusinya. Lo nggak tertinggal. Lo cuma belum viral. Dan viral bukan indikator nilai. Lo nggak gagal. Lo cuma belum terlihat. Dan terlihat bukan ukuran kualitas. Sekarang solusi. Bukan motivasi. Sistem. Pertama, kurangi exposure. Mute akun yang bikin lo panik. Unfollow yang cuma flexing. Bukan karena lo lemah, tapi karena otak lo punya limit. Lo nggak masukin sampah ke perut. Jangan masukin sampah ke kepala. Kedua, definisikan ulang kata cukup. Apa sukses versi lo? Mobil mahal? Atau tidur nyenyak tanpa cemas? Followers banyak? Atau pikiran tenang tanpa overthinking? Kalau lo nggak define sendiri, dunia akan define untuk lo. Dan standar dunia nggak ada finish line. Selalu kurang. Selalu kurang. Selalu kurang. Itu jebakan. Ketiga, berhenti pakai kecepatan sebagai ukuran. Kecepatan itu relatif. Stabilitas itu absolut. Banyak yang cepat di awal, tumbang di tengah. Banyak yang lambat di awal, bertahan sampai akhir. Lo pilih yang mana? Sekarang dengar bagian ini baik-baik. Di akhir hidup lo, gak ada orang yang akan nanya. Lo lari seberapa cepat? Gak ada yang peduli berapa followers lo. Yang tersisa cuma, apakah lo hidup sesuai versi lo sendiri? Atau lo habiskan hidup membuktikan diri ke orang yang bahkan gak ingat nama lo? Bunga mawar mekar di bulan Mei. Bunga krisan mekar di musim gugur. Dua-duanya indah. Bedanya cuma waktu. Dan waktu bukan lomba. Waktu itu konteks. Mulai hari ini, berhenti ukur diri lo pakai penggaris orang lain. Berhenti lihat jam tangan orang lain. Lo nggak telat. Lo cuma nggak di timeline mereka. Dan itu tidak masalah. Karena hidup bukan kompetisi publik. Hidup itu proyek pribadi. Dan kalau lo masih merasa sesak, mungkin bukan karena lo gagal. Mungkin karena lo terlalu sering melihat keluar dan jarang melihat ke dalam. Tenang bukan berarti kalah. Pelan bukan berarti bodoh. Sunyi bukan berarti kosong. Kadang, itu cuma fase akar. Dan akar yang kuat gak pernah terlihat. Sampai waktunya tiba. Sampai jumpa di video berikutnya.